Cari arti bahagia di jalanmu. Aku lalui segalanya. Cintamu yang kuatkan hatiku tanpa harus ku pertanyakan. Cinta kepadamu, ikhlaskan hatiku. Hanya kaulah satu tempat ku curahkan segala doa. Tabahku, sabarku, pintaku padamu ya Allah. Cinta kepadamu, ikhlaskan hatiku. Kami mau numpang tinggal di sini dulu Pak Ustadz untuk beberapa waktu. Sampai kami bisa nemuin tempat tinggal yang baru. Itu mah gampang Pak Yusuf, gampang. Saya mah senang banget kalau bisa bantu Pak Yusuf sama keluarga tinggal di sini. Nah, gitu dong. Iya, makanya bagi-bagi mainan. Alhamdulillah, anak-anak masih ingat sama ajarannya Om Yusuf. Om Yusuf sebenarnya baik banget. Dia ngajarin kami hal-hal yang baik. Gimana ya kabarnya Om Yusuf sekarang? Aku kangen sama dia. Dan hanya saya yang tahu kalau Mas Gunawan itu mempunyai anak dari wanita lain. Kita bisa menggunakan itu untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi masalahnya siapa anak itu? Terima kasih Pak, Bu, sudah mengunjungi panti. Sama-sama. Ya, baik kalau begitu kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kuatkan hatiku tanpa harus ku pertanyakan. Cinta kepadamu, ikhlaskan hatiku. Hanya kaulah satu tempat ku curahkan segala doa. Mana Sereni? Jok. Iya Mas. Udah kali nih. Coba Jok. Kita coba ya. Iya Mas. Iya Mas, udah agak dingin Mas. Coba sekarang Mas Ali hidupin mesinnya ya. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ali, berangkat. Minggu, pasar Minggu. Loh, piye to Mas? Sampean kok malah ngelamun? Iya, Jak. Ya tarik, Jak. Pasar Minggu, full AC, angin sendela, full AC, pasar Minggu, Ciganjur. Kak, kelasnya udah siap, Kak? Ya udah, yuk. Kak, tadi omnya sama tantenya baik, Kak. Iya, mereka baik-baik. Mereka banyak sekali menyumbang untuk panti ini. Mudah-mudahan banyak orang-orang yang seperti mereka yang masih ingat sama anak-anak yatim piatu. Syarifah, apa-apaan sih kamu? Kenapa kamu nyuekin si Joni? Setelah ini, saya mau bicara sama kamu. Saya tunggu kamu di lobi. Maaf, Bu. Tapi Gak usah banyak alasan ya. Saya tunggu kamu sekarang juga. baik, Bu.
Gara-gara nih orang, rezeki gue jadi hilang deh. Joni ambil lagi semua uangnya dari gue. Sial banget. Kakak kenapa? Enggak, kakak nggak kenapa-napa. Tadi aku dengar waktu tante tadi ngomong sama Bu Rina. Katanya panti asuhan ini beruntung mempunyai guru seperti kakak. Kakak hebat ya. Alhamdulillah. Kamu masuk ke kelas duluan ya. Kamu belajar dulu. Iya kak. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran dan kekuatan untuk melanjutkan semua ini. Amin. Gagal lagi. Gara-gara kamu itu lagi. Gue harus ngomong apa ya? Halo, Kay. Kamu di mana sih? Kok belum pulang-pulang juga? Pestanya kan nanti malam. Harusnya sekarang kamu udah ada di sini dong. Iya, gue lagi di... Pokoknya kamu pulang sekarang juga. Aku nggak mau dengar alasan apapun. Dasarnya lampir. Kerjanya ngomel mulu. Ngomelin gua mulu. Bawaan orok kali ya. Assalamualaikum, Bu. Syarifah, kamu tuh ya jadi orang pura-pura baik. Padahal kamu rayu, kamu goda si Joni. Makanya dia sering banget bolak-balik kemari. Habis itu kamu cuekin dia. Mau kamu apa sih? Ingat kamu ya, kamu tuh di rumah ini bukan siapa-siapa. Jadi lebih baik kamu jaga jarak sama tunangan saya. Kamu sadar kan, kamu tuh nggak akan punya kesempatan untuk dapetin Ali. Ngerti? Syarifah! Kamu tuh denger nggak omongan saya? Kenapa kamu cuekin si Joni? Maaf, Bu. Saya akan selalu hormat sama orang-orang yang juga menghormati saya. Tapi maaf, sepertinya saya nggak akan pernah bisa menghormati Mas Joni. Karena dia nggak pernah bisa menghargai perempuan. Permisi. Assalamualaikum. Saya yakin dia akan senang hati membantu Anda. Saya nggak yakin, Pak. Syarifah itu bukan tipe orang yang suka memikirkan harta. Cinta kepadamu. Kamu tuh sibuk ngapain sih? Akhir-akhir ini sering ngilang. Awas ya, kalau sampai aku tahu ada perempuan lain di luar sana. Lu kenapa sih, Kay, selalu mikir kalau gua tuh ada perempuan lain, hah? Ya karena kamu emang gitu. Kayla. Kita tuh sama aja, Kay. Lu sama aja sama gua. Lu pikir lu siapa, Kay? Nuduh gua gitu aja. John, sekarang gue yang punya uang. Jadi gue bisa ngelakuin apa aja yang gue mau. Jadi jangan pernah macam-macam sama gue. Oke. Tenang, Kay. Tenang dulu dong. Gua nggak ngapa-ngapain kok. Dan lu juga kan pernah bilang sama gua kalau gua harus cari kerja. Nggak cuma di rumah doang, tidur doang kerjaannya, ya kan? Nah, makanya gua keluar itu bukan main-main, Kay. Tapi gua cari kerja. Halo? Kok bisa? Saya kesana sekarang. Kay, saya baru aja dapat surat peringatan dari pengadilan. Isinya tentang pembekuan semua aset yang kamu punya sekarang. Gimana bisa jadi begitu? Pengacaranya Yusuf baru saja telepon saya tadi. Dia bilang kliennya menuntut untuk mengembalikan semua aset yang kamu punya. Saya minta Bapak lakukan cara apapun untuk cegah mereka. Saya nggak mau mereka menang. Saya nggak melakukan kejahatan apapun. Dan saya nggak nyuri surat-surat itu dari mereka. Si bodoh Lina itu sendiri yang ngasih semuanya ke saya dengan cuma-cuma. Tenang, Kay.
biar semuanya saya yang urus. Pak Yusuf, saya akan melakukan apapun untuk menemukan Sarifah. Dan saya sudah memberitahukan kepada pengacara Kayla bahwa kita akan menuntut mereka atas masalah ini. Dan perlu diketahui Pak Yusuf, bahwa Sarifah adalah kunci utama dalam masalah ini. Saya yakin dia akan senang hati membantu Anda. Saya nggak yakin, Pak. Syarifah itu bukan tipe orang yang suka memikirkan harta. Ya, mudah-mudahan dia nggak menolak permohonan saya. Kita coba dulu lah. Kalau begitu terima kasih. Saya izin pamit dulu, Pak. Dan saya tunggu kabarnya. Oke, nanti akan segera saya kabari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ini Syarifah. Reva, ada apa? Kabar lu gimana? Saya baik-baik aja Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya mau nanya, apa Pak Ustadz udah tahu gimana keadaan keluarganya Om Yusuf? Soalnya kemarin saya ketemu sama Kayla dan saya ngerasa sepertinya ada yang nggak beres. Saya takut mereka kenapa-napa Pak Ustadz. Mereka baik-baik aja kok. Emang sih mereka ada sedikit masalah, tapi lu gak perlu khawatir ya. Alhamdulillah. Aku tanya nggak ya soal rencana pernikahannya Ali dan Kayla? Halo, Rifa, lu masih di sono? Masih Pak Ustadz. Maaf, ini koinnya udah mau habis. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Lo berdua kenapa? Kok mukanya lecek bener? Yang lain pada kemana Pak Ustadz? Kok Om Yusuf, Mama sama Kali nggak kelihatan? Gue udah janji sama Ali untuk kagak kasih tahu kalau dia lagi nyemper angkot. Om lo lagi pergi ke kantor pengacara. Dia bilang begitu sama gue. Oh, kalau Mama sama Kali? Wah, gue kagak tahu dah tuh. Udah ya. Anggap saja rumah sendiri ya, Kak ya. Jangan malu-malu. Maaf, Kak. Maya sedang suntuk. Tapi nggak apa-apa kok. Sepertinya Maya juga senang lihat Kakak datang. Aku tahu kalau istri kamu sebenarnya emang gak suka sama aku. Emangnya gue pikirin. Saya ke dalam sebentar ya. Iya. Iya, Mas. Bodoh amat. Yang penting aku akan tinggal di sini selamanya. Kita harus ngasih surat peringatan ini ke Mama atau nggak Om Yusuf. Kita harus segera bayar, Doh. Iya, Don. Kalau enggak, kita nggak bisa sekolah. Kenapa sih? Keluarga kita selalu aja dapat masalah yang terus-menerus. Udahlah, kamu nggak usah sedih. Sebentar lagi juga kita senang kayak dulu kok. Om, Mama di mana sih Om? Tadi Dona nanya sama orang di dapur.
Tapi katanya Mama udah pergi bawa tas gede. Aldo juga udah cariin Mama kemana-mana, Om. Mama kalian pergi ke rumah saudaranya. Dia mau tinggal di sana. Ya Allah, maafkan saya. Karena saya harus berbohong demi mereka. Nah, sebenarnya mama kalian juga nggak mau pergi. Dia pengen di sini terus sama kalian. Tapi dia sakit. Jadi Om pikir lebih baik dia ke rumah saudaranya aja. Karena di sana dia bisa lebih baik lagi perawatannya. Om tahu alamatnya nggak, Om? Dona mau ke sana. Dona mau lihat keadaan Mama. Kasihan Mama kan, Om, kalau ada apa-apa. Kali mana? Om mau bicara sama Kali. Kalian tolong panggilin dia. Iya, Om. Kalau Sarifah ada di sini, pasti dia bisa menghibur Arul dan Dona. Setelah Lebaran, Ali dan Kila akan nikah. Aduh, kenapa sih lagi-lagi aku mikirin Ali terus? Dia kan udah mau jadi suami orang. Ya Allah, tolong maafkan aku atas pikiran-pikiran ini. Ya Allah, tolong berikan aku ketenangan lahir batin. Tolong berikan aku petunjuk. Dan tolong berikan aku jalan keluar yang mudah untuk setiap masalahku. Amin. Cinta kepadamu. Aldo. Kamu kenapa kok mukanya sedih gitu? Mama nggak ada, Kak. Dia pergi ke rumah saudaranya. Tapi Om Yusuf malah nggak mau ngasih tahu di mana alamat saudaranya itu. Kata Om Yusuf, Mama lagi sakit, Kak. Ya udah. Nanti Kakak cari tahu sama Om Yusuf di mana alamat saudaranya Mama ya. Oh ya Aldo. Om Yusuf di mana sekarang? Tadi Kali dicariin sama Om Yusuf. Emangnya Kali dari mana aja sih, Kak? Kakak habis pergi sama orang kampung sini, Aldo. Ya udah, Kak. Kali dicariin sama Om Yusuf tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om tadi nyari Ali? Iya, Ali. Om cuma mau ngasih tahu ke kamu kalau pengacara kita Pak Burhan sudah mengirimkan surat peringatan sita harta ke pengacaranya Kayla. Om yakin, insya Allah kita bisa ngedapetin apa yang menjadi milik kita. Alhamdulillah. Oh iya Om, rumah saudara Mama di mana ya? Mama kalian gak ingin kalian tahu dulu di mana dia sekarang. Sepertinya Mama kalian ingin menenangkan diri dulu untuk sementara waktu. Lebih baik sekarang kita berdoa aja agar Pak Burhan bisa menyelesaikan masalah kita dengan cepat dan mengembalikan apa yang menjadi milik kita. Aku ngerasa kalau Om Yusuf menyembunyikan sesuatu dari aku. Saya baru aja dapat surat peringatan dari pengadilan. Isinya tentang pembekuan semua aset yang kamu punya sekarang. Pengacaranya Yusuf baru saja telepon saya tadi. Dia bilang kliennya menuntut untuk mengembalikan semua aset yang kamu punya.
Karena lu lagi hamil, lu nggak boleh minum alkohol, oke? Lu cuman boleh minum ini, jus. Lo bisa-bisanya seneng-seneng kayak gini? Mabok lagi. Lo nggak mikir kita bisa kehilangan rumah ini? Lu gimana sih, Kay? Yang ngadain acara ini kan lu. Kenapa jadi gue yang disalahin? Dengar, Kay. Kalau lu masih terus-terusan mikir kayak gitu, lama-lama kita bisa bener-bener kehilangan rumah ini. Jadi ya udahlah, sekarang kita nikmatin pestanya. Yuk, kita senang-senang. Ayolah, Kay. Hah? Ayo kita senang-senang, yuk. Ya udah. Capek banget, Cil. Aduh, badan gue remuk kayak Cil. Kayak yang habis ketiban kontainer. Tisi, Mendingan lu ketiban kontainer, gua ketiban kacang. Oh, lu mah. Kacang mah ringan. Orang ngomong didengerin dulu. Nah, ketiban kacang, kacangnya ada di kontainer. Beratan mana? Oh iya bener-bener. Beratan kacang. Beratan kacang. Udah jangan bercanda aja. Udah tau capek. Udah tidur, sonoan dikit. Ya, Cil. Jangan tidur di sini. Ntar kalau ketahuan si nenek gambreng, ayo bahaya. Lu kudu percaya sama gua. Alah, paling nenek gambreng si Burina lagi ngepet. Masya Allah, nih dia akhirnya ketemu juga. Anak-anakku tuh kupret. Awas ya, lu tunggu pembalasan dari gue ya. Ada setan. Kabur, Cil. Kabur, Cil. Banteng ayam, Jangan lari, jangan lari. Wa Allahi falyatawakkalil mutawakkilun. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah? Padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami. Dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Ya Allah, tolong berikan aku ketenangan lahir batin. Tolong berikan aku petunjuk. Dan tolong berikan aku jalan keluar yang mudah untuk setiap masalahku. Amin. Astagfirullahaladzim. Itu kan suaranya Ibu Rina. Pak, tolong Pak. Sabar dulu. Sebenarnya ada apa? Ini nih, anak asuh kamu berdua nih, kerjaan cuma bikin masalah terus sama saya. Kemarin mereka kasih saya bunga, terus hidung saya dientok tawon. Sampai sekarang masih sakit nih, masih sakit tau gak? Terus mereka nyuri bunga di taman. Abis itu saya lagi nyapu, mereka berantakin lagi. Bikin masalah doang kan kerjaannya. Jimmy, Mocil, apa itu benar? Pak, begini kejadiannya Pak. Kita ngasih bunga, terus hidungnya dientup sama tawon. Kita nggak sengaja, niatannya baik ngasih bunga. Merah sama kuning, kasih ke dia. Dientup, tawonnya ada di dalam ternyata. Iya, itu mah insiden, kecelakaan. Kecelakaan. Gigi lu berjenggot kecelakaan. Gigi dia kayak... Alasan doang lo. Terus nyuri bunga di taman tuh apaan, ha? Itu mah kita nggak punya duit, Pak. Jadi nggak bisa beli. Lagian punya ide si Mocil. Lah, lu kan ikut nyolong. Ya udah. Mau dua-duanya maling, curi. Bu, biar saya yang ngurus mereka. Saya yang akan kasih hukuman sama mereka. Enggak, tidak bisa. Mereka jatah saya buat hukumnya. Saya udah greget. Ibu jangan khawatir. Saya akan kasih hukuman sama mereka setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Benar, janji. Insya Allah saya nggak akan bohong sama ibu. Awas kalau bohong ya. Nih. Aduh Pak, bener dah. Minta maaf banget dah Pak, 1000 kali maaf. Saya kecewa sama kalian. Karena kalian sekarang udah mulai mencuri lagi. Walaupun cuma bunga. Tapi kalian tahu kan kalau mencuri itu dosa. Iya Pak, ngerti. Tapi kalau kita berdua boleh jujur nih Pak, ini semua karena ngebelain lu Pak. Iya, dulu nih
Bu Lina suka ngomel-ngomel sama lo, sama anak-anak, sama kita semua. Kita ngerjain apa? Belain lo. Sekarang Bu Lina sama aja nenek gambreng itu. Ngomel-ngomel kayak nggak punya otak. Iya kalau kita yang tuan domelin nggak apa-apa. Tapi yang mudahan, yang bocah-bocah nggak tahu diri banget. Maksud kita berdua tuh baik, Pak. Biar dia berubah. Gimana kalau dia marah-marah dikerjain? Enak kagak? Dosa, Pak. Jadi, Kak Jimmy sama Kak Mocil gak jatuh cinta sama Bu Rina. Aku jadi nyesel dan nak tawan di bunganya. Kasihan Kak Mocil sama Kak Jimmy. Saya hargai apa yang kalian coba untuk lakuin. Tapi tetap aja, mencuri itu salah. Dan saya tetap harus menghukum kalian. Kalian harus bersihin kamar mandi panti ini selama seminggu penuh. Masa lo? Iya, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Yang penting Rifa jangan marah ya. Kalau kalian menyesal, kalian nggak mencuri lagi. Dan kalian juga nggak akan mengganggu Ibu Rina lagi. Saya nggak akan marah sama kalian. Udah, iya. Yang penting nggak marah. Udah. Iya deh, Mak. Maafin ya. Iya. Kalau kakak sedang membaca Al-Quran ini dan terjemahannya, kakak ngerasa kalau Kak Syarifah itu lagi ada ngebimbing kakak. Cinta kepadamu. Kasihan Aldo sama Dona ini tinggal sama mamanya. Mereka pasti lagi sedih karena mamanya nggak ada. Aku liatin mereka dulu. Aku harus bisa menghibur mereka supaya mereka nggak sedih lagi karena mamanya nggak ada. Kenapa Kalina sekarang tiba-tiba jadi ingat sama Mas Seno? Dulu waktu seneng nggak pernah nyariin. Lagi susah ya? Maya, kamu kan bisa bicara lebih halus. Kalina ini saudara kita, kakak aku. Jadi seharusnya kita harus saling bantu. Kok Kalina kesini sendirian? Bukannya Kalina punya 3 anak adopsi? Jangan-jangan Kalina ninggalin mereka? Atau mereka yang ninggalin Kalina ya? Maya? Nggak apa-apa, Sen. Kebetulan makan saya udah selesai. Saya duluan ya. Iya, Kak. Kamu apa-apaan sih? Gak enak kan sama Kalina? Gimana nih, Don? Kita harus bayar uang tes untuk pertengahan semester. Ya, kalau enggak, kita nggak bisa ikut tes, Don. Allahu ahad, Allahu somad. Aldo, Kenapa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. seumur-umur kita belum pernah ya manja-manjaan sama mama kayak gitu. Kapan ya kita bisa disayang mama kayak gitu? Udahlah, Don. Kamu nggak usah sedih ya. Mentang-mentang sekarang aku jadi susah, dia bisa seenak-enaknya aja ngomong gitu sama aku. Liatin aja, Maya. Sekalipun kamu nyindir aku sampai mulut kamu berbusa, aku nggak akan pernah pergi dari rumah ini. Dona. Kamu kok cemberut begitu, sayang? Dona lagi mikirin mama, Om.
Apa Mama nggak suka ya sama kita? Kok kamu ngomongnya begitu? Dona selalu ngerasain, Om. Mama selalu aja marah-marah. Nggak pernah baik kayak Bu Ustadz sama anaknya. Buang pikiran yang kayak gitu, Dona. Mama kamu sayang kok sama kamu. Cuma dia lagi emosi. Karena shock akibat pengusiran waktu itu. Kamu nggak usah khawatir. Semuanya pasti akan baik-baik aja. Nah, kamu bukannya mau bantuin Bu Ustadz di dapur? Jadi? Jadi, Om. Kalau gitu, kamu sekarang langsung aja ke Bu Ustadz. Dia lagi nyiapin makanan buat kita makan sahur nanti. Ya, Om. Kali kenapa sih? Senyum-senyum sambil megangin Al-Quran. Bukannya dibaca, malah diketawain. Bukan diketawain, Aldo. Kakak senang aja. Karena Al-Quran ini ada terjemahannya. Ya, terus kenapa kalau ada terjemahannya? Begini, Do. Kalau kakak sedang membaca Al-Quran ini dan terjemahannya, kakak ngerasa kalau Kak Syarifah itu lagi ada ngebimbing kakak. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan tempat meminta. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah, Ali. Kamu tambah pintar baca Al-Qurannya. Alhamdulillah, Syarifah. Ini semua berkat kamu. Itu Al-Qurannya buat kamu aja ya. Jadi setiap kali kamu baca Al-Quran, kamu bisa tahu apa artinya. Karena di situ ada terjemahannya. Buat aku. Alhamdulillah. Makasih ya, Syarifah. Alu senang sekarang Kak Ali udah berubah. Nah, sebenarnya sih Alu tuh pengennya Kak Syarifah tinggal terus sama kita. Supaya Mama juga bisa berubah, Kak. Ternyata harapan Alu nggak kesampaian, Kak. Yang ada sekarang Mama malah pergi. Udahlah, Aldo. Kamu gak usah mikirin itu. Mama itu pergi karena Mama itu gak mau kelihatan sedih dan gak mau nyakitin kita. Kan, kalau Mama sama-sama kita terus, pasti Mama itu bawaannya ngomel terus. Pasti itu alasan kenapa Mama pergi dari kita, Aldo. Iya juga sih, Kak. Ya udah, sekarang kamu tidur ya. Besok kan kamu sekolah. Iya, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sendiri aja Pak Yusuf? Iya Pak Ustadz. Baru pulang dari masjid. Iya nih, biasalah. 10 hari puasa kita suka ngadain ceramahan gitu. Ada apa ya Pak Yusuf? Kayak lagi mikirin sesuatu? Kayaknya masalah saya makin parah aja nih Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Parah gimana? Sekarang saya nggak ada biaya buat nyekolahin Aldo sama Dona, Pak. Kemarin saya pernah bilang sama Pak Ustadz, kalau jangan bilang-bilang masalah saya sama Syarifah. Tapi sekarang saya mau minta bantuan Syarifah, Pak Ustadz.
butuhin dia. Terus? Saya mau minta tolong sama Pak Ustadz. Insya Allah, saya akan bantu. Ngomong aja deh, apa yang mesti saya bantu? Cuma Syarifah yang bisa menolong kami untuk merebut kembali harta warisan keluarga kami dari tangan Kaila. Caranya? Syarifah adalah anak kandung dari kakak saya, Pak Ustadz. Tapi hal ini belum banyak yang tahu. Jadi saya minta juga Pak Ustadz untuk merahasiakan. Iya, saya ngerti. Nanti saya bantu ngomong sama Syarifah buat ngomong langsung sama Pak Yusuf ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Besok saya harus ke sekolahnya Aldo sama Dona dulu. Mau nemuin kepala sekolahnya. Iya. Kamu nggak perlu mencari saya. Karena saya akan selalu ada di dekat kamu. Sangat dekat. Cinta kepadamu. Sadaqallahul adzim. Saat kamu bahagia, saya akan ikut bahagia. Kamu nggak perlu mencari saya. Karena saya akan selalu ada di dekat kamu. Sangat dekat. Syarifah! 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 Kak, Kali bangun, Kak. Kali mimpi apa sih? Kok sampai nyebut-nyebut nama Kak Syarifah segala? Gak apa-apa, Dok. Om Yusuf mana? Semuanya udah pada nungguin Kali di meja makan. Bangun yuk, Kak. Kita sahur bareng. Seno Umbara, Cijujung Permai, Bogor. Ini kan kartu namanya Om Seno. Iya kan, Kak? Bener dong. Minggu, pasar minggu, Mbak. Ayo, Mbak, masih kosong iki lho, Mbak. Ayo, Mbak, masih kosong. Pasar minggu. Apa arti mimpi gue semalam ya? Kenapa gue jadi mikir Syarifah terus? Angkot iki, kernetnya keren. Ayo, Mbak, pasar minggu, Mbak. Masih kosong, Mbak. Syarifah. Syarifah! Pasar minggu. Pasar minggu. Kenapa tuh Mas Ali? Wah, Mas Ali pasti lagi mikirin cewek yang namanya Syarifah toh? Iya toh, Mas? Ngaku ya lo, Mas. Ngaco kamu. Kamu ngomong apa sih? Alah, Mas Ali nggak usah mengalihkan pembicaraan. Ngaku aja, Mas Ali lagi jatuh cinta toh? Falling in love. Iya toh, Mas? Oh, belum. Oh, wis Mas. Ayo Mas, berangkat Mas. Pasar minggu lewat Pejaten. Angkot ini kernetnya keren. Berangkat Mas Ali. Daripada aku mikirin Ali terus, lebih baik aku sibukin diri aku aja. Nggak ada salahnya kan aku bantuin Bu Rina ngurusin bayi-bayi ini.
Syarifah! Cinta kepadamu. Ali, awas! Hanya kaulah satu. Surat peringatan kedua. Status rumah belum jelas. Penghuni rumah harap meninggalkan rumah atau mengizinkan penghuni rumah yang lama tinggal bersama dengan penghuni rumah saat ini. Kamu sangat punya hak. Karena kamu satu-satunya anak kakak kandung saya, Mas Gunawan. Ikhlaskan hatiku, hanya kaulah satu tempat ku curahkan segala